Shalom, terima kasih untuk kesempatan di mana saya pada saat ini hendak mempresentasikan tugas dari kelas Critical Theory berkaitan dengan kritik keunggulan teori belajar behavioristik dan penerapannya. Baik, saya akan langsung saja ke materi yang akan saya presentasikan. Adapun outline dalam artikel ini, yaitu ada pendahuluan, pembahasan teori belajar behavioristik Ivan Pavlov, teori belajar behavioristik Edward Thorndike, teori belajar behavioristik Bruce Frederick Skinner, keunggulan teori belajar behavioristik, penerapan teori behavioristik, kritik teori belajar behavioristik, dan penutup. Pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, pendidikan sendiri merupakan suatu bidang ilmu yang memang dinamis, yang memiliki banyak aspek, ya, karena pendidikan memegang peranan penting dalam pembentukan kualitas manusia, baik individu, masyarakat, bangsa, dan negara, sampai pada komunitas global secara keseluruhan. Adapun definisi daripada belajar itu sendiri, menurut Jamara, belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman kognitif, afektif, dan psikomotorik dari individu dengan lingkungannya. Kemudian menurut Slameto, belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan melalui pengalamannya sendiri dengan lingkungannya. Jadi dalam pelaksanaan pendidikan yang disampaikan di awal tadi ya, teori belajar itu dibutuhkan gitu untuk menjadi pijakan dalam proses pembelajaran. Itu sebabnya artikel ini dibuat untuk mempelajari atau untuk mengkaji dan mengkritisi keunggulan daripada teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam proses pembelajaran. Pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Nah, kalau kita melihat belajar itu merupakan proses transformatif yang terjadi dalam diri peserta didik ketika memperoleh kemampuan untuk menunjukkan perilaku baru, maka kita harus melihat juga bahwa itu adalah akibat daripada interaksi yang dinamis antara rangsangan eksternal dan respon yang sesuai dengan stimulus atau rangsangan yang diberikan. Nah, ada 3 pandangan proses belajar teori behavioristik, yaitu yang pertama classic conditioning oleh Ivan Pavlov, yang kedua adalah law of effect oleh Edward Thorndike, dan operant conditioning oleh Skinner. Pertama kita akan melihat dari teori behavioristik Ivan Pavlov berkaitan dengan classical conditioning. Jadi Pavlov melihat classical conditioning ini adalah respon yang muncul sebagai akibat rangsangan yang disebabkan oleh respon yang mendahului sehingga menjadikan adanya tingkah laku atau perilaku daripada peserta didik. Nah, Pavlov menjelaskan bahwa proses belajar mandiri pada individu itu pasti akan melibatkan serangkaian respon yang muncul akibat adanya stimulus. Nah, sehingga menghasilkan perilaku. Nah, ketika terjadi pembiasaan dan pelatihan, maka itu akan semakin diperkuat. Dan Pavlov juga menekankan adanya bentuk apresiasi atau penghargaan kepada peserta didik terkait dengan respon yang diberikan. Proses belajar mandiri pada individu melibatkan serangkaian respon yang dipicu oleh hubungan antara stimulus dan hasil yang dapat membentuk dan memperkuat perilaku. Teori belajar berikutnya adalah oleh Edward Thorndike, yang mana menunjukkan antara stimulus atau kesan yang diterima oleh panca indera dengan respon
yang dilakukan oleh peserta didik itu terdapat koneksi atau hubungan dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam teori yang diusulkan oleh Thorndike ini ada 3 hukum dasar ya yang menjadi bagian dalam law of effect, yaitu law of readiness. Law of readiness ini bicara tentang kesiapan daripada individu untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi dalam meresponi stimulus yang ada, si peserta didik ini siap untuk melakukan perbuatan itu. Nah, kemudian ada law of exercise. Law of exercise ini bicara mengenai hubungan antara stimulus dan respon yang menguat apabila adanya pembiasaan, apabila adanya pengulangan, apabila adanya latihan yang berulang-ulang. Dan kemudian juga berkaitan dengan law of effect. Law of effect ini adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa puas, rasa senang, dan mengakibatkan kecenderungan untuk terjadinya pengulangan. Selanjutnya adalah teori behavioristik yang diusulkan oleh Boris Frederick Skinner, yang biasa lebih dikenal dengan Skinner, ya, teori Skinner. Skinner mendefinisikan belajar sebagai proses perubahan perilaku yang dicapai dari hasil belajar. Salah satu upaya ya itu merupakan salah satu upaya untuk mencapai perubahan perilaku yang diusulkan oleh Skinner. Jadi pendekatan behavioristik itu untuk menerangkan perilaku dari peserta didik dengan model pendekatan instruksi langsung dari pengajar yang meyakini bahwa perilaku itu dikontrol melalui proses operant conditioning. Nah, apa itu operant conditioning? Operant conditioning sendiri adalah suatu proses perilaku operasional, penguatan positif atau negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut secara berkesinambungan sesuai perencanaan yang dilakukan oleh pengajar. Nah, kita akan melihat keunggulan teori belajar behavioristik. Di sini saya menyajikan ada 4, yaitu stimulus kontrol. Stimulus kontrol keunggulannya di mana guru dapat mengatur dan mengontrol langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian yang kedua adalah reinforcement. Reinforcement ini dilakukan melihat bahwa lebih efektif ketika memberikan reinforcement positif, jadi dalam bentuk penghargaan kata-kata, dibanding reinforcement negatif yang mana itu berupa kritik dan hukuman. Dan yang ketiga adalah influence. Influence ini keunggulannya adalah guru akan semakin dilatih dan berinisiatif untuk menguatkan, memotivasi peserta didik ya, mencapai hasil pembelajaran yang baik. Dan kemudian yang keempat adalah exercise. Ini adalah keunggulan keempat di mana peserta didik akan secara konsisten dan fokus karena berulang-ulang untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik dengan kualitas yang lebih baik dan semakin meningkat dalam keterampilan mereka. Selanjutnya adalah penerapan teori behavioristik. Dalam penerapan ini kita perlu melihat dari 2 sisi, yaitu dari guru dan peserta didik. Jika kita melihat dari sisi guru dalam penerapannya akan menggunakan reinforcement negatif dan positif tergantung daripada respon yang diberikan oleh peserta didik. Jadi ketika responnya sesuai dengan apa yang diharapkan, maka akan diberikan reinforcement positif. Tapi ketika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengajar, maka akan mendapatkan reinforcement negatif. Nah, pembiasaan dan pengulangan daripada reinforcement ini akan membentuk karakter, akan membentuk perilaku daripada peserta didik semakin terarah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh guru. Nah, kemudian dari sisi peserta didik di sini peserta didik menunggu stimulus berupa motivasi dan penguatan dari guru, kemudian akan memberikan respon. Nah, di sini ada skema yang bisa kita lihat prosesnya, dimulai dari stimulus yang diberikan.
kepada peserta didik. Kalau stimulus ini berarti stimulusnya daripada guru atau pengajar yang memberikannya kepada peserta didik. Nah, apapun respon yang diberikan oleh peserta didik itu akan menghasilkan reinforcement atau penguatan baik itu positif maupun negatif. Ketika stimulus yang diberikan itu sesuai dengan rencana atau yang diharapkan oleh pengajar, maka respon yang diberikan itu akan mendapatkan reinforcement positif, yaitu pujian. Tetapi jika negatif, maka akan mendapatkan hukuman atau akan mendapatkan kritik. Nah, kemudian akan terjadi pengulangan, proses pengulangan lagi, pelatihan, berulang-ulang. Sehingga ketika terjadi pembiasaan, hasil yang diharapkan adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Nah, kemudian kritik teori belajar behavioristik berdasarkan kajian yang dilakukan. Saya memberikan pendapat ya berkaitan dengan kritik yang saya berikan untuk teori belajar keunggulan teori belajar behavioristik ini ada 4 hal, yaitu yang pertama teori belajar behavioristik menilai hasil belajar berdasarkan apa yang nampak oleh mata, yaitu behavior atau perilaku, yang merupakan respon yang muncul akibat stimulus yang diberikan oleh guru, gitu. Nah, tetapi kalau kita melihat jika hanya menilai dari apa yang nampak oleh mata, sedangkan dalam proses belajar mengajar, peserta didik tidak hanya menunjukkan perilaku, tetapi melibatkan juga kognitif, ada proses di situ. Nah, yang kedua adalah teori belajar behavioristik, cenderung membatasi peserta didik untuk berinisiatif, kreatif, dan inovatif dalam proses mandiri mengeksplorasi kompetensi diri. Itu sebabnya tidak selaras dengan kurikulum saat ini, di mana diberikan keleluasaan seluas-luasnya, selebar-lebarnya bagi peserta didik untuk mencapai kompetensi dirinya. Gitu. Dan juga yang ketiga adalah teori behavioristik bertentangan dengan teori sosial Albert Bandura tentang konsep self-regulation yang berkonsep student center. Gitu. Kalau behavioristik cenderung teacher centris, sedangkan kalau self-regulation ini student centris, yang mana peserta didik dilatih untuk mandiri dalam menyusun strategi apa yang mau dia capai sesuai dengan kompetensi dirinya. Dan yang keempat adalah metode pembelajaran menurut teori behavioristik memandang pengetahuan merupakan sesuatu yang bersifat stagnan dan tidak transformatif. Akibat tidak adanya kreativitas dan inovasi, sehingga pembelajaran pun akan bersifat stagnan. Nah, sebagai penutup, teori behavioristik juga telah memberikan dampak yang besar dalam dunia pendidikan, karena memberikan pendekatan untuk memahami cara atau metode siswa, memperoleh pengetahuan dan guru dalam tugasnya memfasilitasi proses pembelajaran. Teori behavioristik menggarisbawahi pentingnya reinforcement positif dan pemberian penghargaan dalam bentuk perilaku peserta didik. Kritik terhadap keunggulan teori belajar behavioristik adalah proses pembelajaran yang cenderung stagnan dan tidak berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Saya telah selesai mempresentasikan tugas kelas critical theory, yaitu kritik keunggulan teori belajar behavioristik dan penerapannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.